4. Pak, nanti berarti minggu depan kita mulai pakai kitabnya ya? Ya, insya Allah. Kita bacakan dikit-dikit. Dikit-dikit ya. Cuma saya diingatkan Mas, kalau tadi ini saya lihat saya bicara 38 menit loh. Lama loh ya. Udah diingatkan nih. Nggak apa-apa. Kan kesepakatannya 20 menit tadi. Iya, tapi kita mulai agak telat tadi. Terus ya memang perlu sih Pak pembukaan tadi. Penting juga. Nanti kita buka pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin sambil nunggu. Ya, setelah. Kalau mu'alifnya sendiri. Tidak apa-apa, langsung tanya enggak Pak? Ya, tentang mu'alifnya Pak. Mu'alifnya itu biografi yang saya dapatkan terlalu sedikit. Bahkan di kitab-kitab itu ya, kita cuma tahunya beliau lahir 717 Hijriah, meninggal 780, ada yang mengatakan 800 Hijriah. Beliau ini ahli fikih madzhab Syafi'i, kemudian jadi hakim di kota Padi. Kitab yang kita baca nanti itu selesai dikarang 750 Hijriah. Ya cuma itu. Beliau itu sekarang 2 kitab yang terkenal, 2 kitab, Rahmatul Ummah dan Tabaqatus Safiyah Al-Kubra. Nah, itu yang saya tahu loh ya. Soalnya terlalu sedikit biografi yang bisa saya dapatkan tadi. Kalau di kitabnya nggak ada, Pak? Mas, nggak ada. Nah ini kok siapa Mas Ari, Mas Misbah sama Pro siapa ini Bro? Iya ini gambarnya semua. Nggak apa-apa. Misbah saya Tat, Misbahul Faizin. Oh Pak, Kang Faizin Pak. Oke, mohon maaf ini sambil nyetir soalnya. Mana? Kang Faizin alumni juga Pak. Ya, Alumni. oh, sambil nyetir, ya Pak. Ya, sambil nyetir. J. Hati-hati Kang. Ya suaranya nggak apa-apa. Siap. Ya. Pak tadi boleh mengenai, jadi kalau saya ulang berarti pertama itu yang paling sepuh berarti Imam Abu Hanifah dulu atau Imam Malik Pak tadi? Imam Hanifah itu Halo Pak. Gimana? Ya, berarti tadi kan saya terangkan Imam Abu Hanifah itu gimana? Ya, kalau dari segi usianya dan yang paling keilmuannya yang paling pertama paling tua. Ya, maksudnya gini kan kita lihat Imam Abu Hanifah itu lahirnya 80 Hijriah. Kalau Imam Malik bin Anas itu lahirnya 93 Hijriah. Otomatis kan tua Abu Hanifah. Abu Hanifah itu pada waktu pergi ke Mekah untuk haji, beliau sempat mampir di kota Madinah, ketemu sama Imam Malik, belajar hadis sama beliau, gitu loh. Dan Imam Malik pun sedikit banyak belajar sama Imam Abu Hanifah tentang logika, gitu loh Pak. Ini jadi kan jaraknya cuma 13 tahun sama beliau kan, usianya itu sama Imam Malik sama Imam Abu Hanifah tadi. Udah, paham Mas? Ya. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan? Mungkin ada yang lain? Ya. Gak buka. Helm neng kok neng hangat no. Itu mungkin lagi Pak. Mungkin ada pertanyaan. Ya ini menyikapi ini ya. Jadi
perpecahan ya, perpecahan dalam Islam ya. Sebenarnya sih bukan ya perselisihan gitu. Jadi sebenarnya kadang kita belajar fikih itu apa ya? Seolah-olah malah jadi buat alat debat gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin karena ada orang yang niat gitu ya, niat seperti itu atau bahkan jadi dengan adanya fikih ini jadi jadikan agama Islam ini banyak perselisihan gitu. Bahkan ya ada yang ekstrim lagi yang takfiri gitu dan sebagainya gitu. Pertama mungkin jadi menyikapinya gimana itu, Pak? Jadi kan gini Mas ya, sebetulnya kembali pada masalah fikih. Fikih itu kan tadi sudah saya terangkan itu berbeda cara, maksudnya berbeda metode sehingga menghasilkan perbedaan hukum. Kalau orang itu tahu dari hadisnya, Al-Qur'annya, semuanya sama. Cuma yang berbeda itu pemahamannya, Mas. Saya berikan contoh misalkan, ada satu hadis yang Al-Qur'an lah. Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu biru'usikum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau sholat, basuhlah wajah kamu, famsahu biru'usikum, dan usaplah biru'usikum, kepala kamu. Di sini ada huruf ba, biru'usikum. Maka ikut Imam Ahmad bin Hanbal, kalau tidak salah ini, baknya itu bak zaidah, tambahan, tidak ada artinya. Berarti arti aslinya wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kamu. Karena itu dalam madhabnya Imam bin Hanbal, madhab Hambali, wajib membasuh, wajib mengusap seluruh kepala. Kalau tidak seluruh kepala, wudunya tidak sah. Imam Abu Hanifah kalau tidak salah, beliau memaknani biru usikum itu baknya artinya adalah bak ilsok, menempelkan. Menempelkan itu minimal ya sepertiga. Sepertiga ini Mas, sepertiga kepala. Kalau tidak menempelkan sepertiga kepala, wudunya tidak sah. Kalau Imam Syafi'i lebih gampang lagi, baknya namanya litab'id, untuk sebagian. Karena itu dalam madhab Syafi'i Anda mengusap kepala tol ini sudah cukup. Karena itu termasuk sebagian kepala. Ini perbedaan pemahaman gara-gara satu huruf ba saja. Paham ya? Nah, karena itu kalau ingin menyikapi, ikutnya Imam Sya'roni. Kalau Anda punya kitabnya, namanya kitab Mizanul Kubro. Mizanul Kubro, Imam Sya'roni mengatakan sebetulnya para imam itu tidak berbeda, tidak bertengkar, tidak bersalah, tidak berselisih. Mereka hanya berbeda pemahaman. Berbeda pemahaman. Karena itu kalau kita menganggap sampai itu mengkafirkan yang lainnya, itu salah. Kenapa kok salah? Karena namanya pemahaman itu berbeda. Tidak percaya? Coba tanya teman-teman Anda. Misalkan ada satu foto wanita, tanya, ini cantik enggak? Mesti ada yang bilang jelek, ada yang bilang cantik, ada yang bilang cukupan. Kenapa? Karena pemahamannya berbeda-beda. Apalagi kalau yang lihat saya, kacamata copot, enggak burem enggak kelihatan tambahan. Ya toh? Nah, itu berbeda pemahaman. Jadi ya dibikin gampang saja lah, dibikin slow. Kalau ada orang berbeda pendapat, kita anggap dia punya dalil. Ya kita sekedar mengingatkan, kalau menurut saya yang kuat ini. Anda tidak percaya tidak apa-apa, urusan Anda, ibadah Anda sendiri. Kemudian kalau yang ada takfiri itu, sebetulnya mereka itu salah. Salahnya gimana? Fikih itu adalah, kalau salah itu dia masuk neraka. Kalau salah kemudian dia itu dari mukadimah tadi kan sudah saya terangkan. Yang bisa menyebabkan kita masuk neraka itu adalah ketika kita keliru dalam masalah tauhid atau keliru dalam masalah atau tasawuf tadi. Tapi kalau kita keliru dalam masalah fikih, dijamin Kanjeng Nabi,
bahwasanya secara fikih ijtihad keliru dapat 1 pahala, benar dapat 2 pahala. Itu sudah dijamin Kanjeng Nabi. Contoh misalkan kunut itu masalah fikih. Salah toh, masalah fikih soalnya. Apalagi misalkan kalau misalnya bikin acara maulidan, oh salah lah. Kalau masalah maulidan itu masalah adat tradisi, masalah fikih saja. Nah, gitu Mas. Paham ya? Ada yang mau tanya lagi? Yang lain? Anu Pak Farid. Nah, itu. Oke. Sinten iki? Kang Mas Ruslan. Dan niki sing dibahas kan 4 imam madhab. Nggih, terus. Dalam perkembangannya sampai akhir sampai sekarang tuh yang berkembang istilahnya yang masyhur itu ada berapa Pak? 7 atau 8 atau ada perkembangan lain Ya, atau gimana? kalau yang berkembang itu ya, setahu saya ini, yang paling besar itu madhabnya Abu Hanifah, madhab Hanafi. Ada sekitar 30% orang Islam itu. Kemudian ini biasanya itu di daerah India, kemudian di daerah-daerah yang rasionalis biasanya, orangnya rasionalis. Kalau madhab Syafi'i itu berkembangnya di Asia terus. Kalau madhab Maliki itu masih ada, tapi tidak banyak yang lain. Kemudian ada madhab yang berikutnya, madhab Hambali. Nah, madhab Hambali ini seperti Salafi, Wahabi itu sebetulnya madhabnya madhab Hambali. Kalau kita lihat sejarahnya, mereka namanya Imam Ibnu Taimiyah atau Imam Ibnu Al-Qayyim. Kadang nah, Imam Ibnu Taimiyah itu adalah tokoh dalam madhab Hambali. Cuma beliau itu tokoh yang keras. Orang yang pertama kali mengharamkan ziarah kubur ya Imam Ibnu Taimiyah. Orang yang mengharamkan tawasul selain dengan Nabi Ibnu Taimiyah. Nah, haramkan karena ikut Imam Ibnu Taimiyah yang betul itu Anda ziarah masjid, ziarah kanjeng Nabi-nya itu nunut. Kalau diniati ziarah kanjeng Nabi ya tidak boleh. Nah, itu Imam Ibnu Taimiyah. Karena itu ketika dia mengeluarkan pendapat ini, dia banyak dibenci, banyak sama ulama lain karena pendapatnya yang nyeleneh itu. Kemudian Imam dunia 19 itu muncul namanya gerakan Tajdid. Siapa yang memulai? Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab itu kemudian ingin tampil, ingin menunjukkan dirinya, akhirnya punya pendapat yang nyeleneh, ikut Imam Ibnu Taimiyah tadi. Kerjasama dengan mana? Kerjasama dengan kepala suku dari kabilah Najd. Maka kemudian mereka bekerja sama menyerang Madinah beberapa kali sampai akhirnya Madinah jatuh di tangan siapa? Muhammad bin Abdul Wahab ini. Kalau kita lihat sejarahnya, dia dibantu sama orang Inggris dan Yahudi kalau tidak salah. Orang Inggris dan Yahudi. Nama agennya kalau tidak salah siapa ya? Wemser atau siapa, saya lupa itu. Maka kalau kita lihat Muhammad bin Abdul Wahab itu juga keras. Dia mengatakan bahwasanya tidak boleh ziarah kubur. Bahkan ketika dia masuk kota Mekah pertama kali menang, seluruh ulamanya dikasih pilihan. Kamu ikut madhab saya atau keluar dari kota ini. Kalau tidak mau keluar, tidak mau ikut madhab saya, dibunuh. Termasuk keluarganya Imam Munawi Banten itu mengalami kejadian itu. Maka pada saat itu kitab-kitab banyak yang dibuang. Tidak boleh kitab selain madhabnya Ibnu Hambali yang dipakai, tidak boleh. Semuanya harus pakai madhab Hambali. Bahkan tasawuf, ada maulidan tidak boleh sama sekali. Itu zaman dulu. Karena itu kalau kita lihat sejarahnya Wahabi Salafi, mereka itu keras, suka mengkafir-kafirkan. Karena itu ada yang mengatakan bahwa Neo Khawarij itu adalah
zaman kalau kita lihat sejarah ya, sejarah pada waktu Imam Ali bin Abi Thalib itu perang dengan Muawiyah untuk memperebutkan kekuasaan karena Muawiyah mengangkat diri dari khalifah. Kemudian terjadi perang, ketika Muawiyah kalah, maka tentara mereka mengangkat Quran. Mereka minta hukum la hukma illallah, minta hukum dengan hukumnya Allah. Maka sahabat Ali tidak mau diperangi terus sampai tuntas. Tapi kemudian ada sebagian tentaranya yang tidak mau. Kita sama-sama orang Islam ya, kita tidak boleh gitu. Kita harus tawarah atau kita harus rembukan dulu. Nah, akhirnya kemudian Imam Ali bin Abi Thalib mengangkat Ibnu Abbas sebagai wakilnya. Tentang sama orang-orang banyak yang tentang tadi, tentara tadi itu, Pak. Ibnu Abbas masih kecil, cari yang tua saja. Abu Musa al-Asy'ari. Wakil Sufyan ini adalah ahli politiknya orang Quraisy zaman dahulu, sudah tua. Maka kemudian ketika Abu Musa al-Asy'ari itu kemudian musyawarah, kasih tahu orang Islam ini harus turun semua. Kalau sudah turun nanti kita bikin voting, bikin pengumpulan suara siapa yang berhak jadi khalifah. Akhirnya kemudian pertama kali mengatakan kami sudah sepakat kedua khalifah turun dulu, nanti kita bikin Pak Farid unmute. Tinggal satu, siapa? Muawiyah. Nah, akhirnya Ali marah-marah, kok bisa gini? Akhirnya perang lagi. Sedangkan tentara tadi yang mengusulkan supaya damai, supaya rembukan sama Muawiyah yang tidak setuju Ibnu Abbas jadi wakilnya Ali, mereka mengatakan, wah ini kedua kubu ini tidak benar ini. Mereka sama-sama keliru. Yang mudah diri menjadi Khawarij itu. Maka ketika mereka ketemu sama orang Islam ditanya, kamu pihak siapa? Ali atau Muawiyah? Kalau bilang Ali dibunuh. Kalau bilang Muawiyah dibunuh. Kalau tidak bilang apa-apa selamat. Nah, ini Khawarij teman-teman. Orang Khawarij itu puasanya luar biasa, tiap hari puasa. Mereka baca Qurannya luar biasa, sering khatam. Sholat malamnya luar biasa sampai batuk ireng-ireng. Nah, gitu loh. Itu Khawarij itu. Nah, maka Asam sekarang ini orang Wahabi Salafi kalau Anda lihat kebanyakan kan batuk ireng-ireng toh. Qur'ane rajin, sholat malam rajin, jamaah tidak pernah putus, puasa kadang kadang tidak pernah berhenti. Tapi mereka memahami nas apa adanya sehingga menjadi orang-orang yang radikal sama dengan orang Khawarij. Paham ya Mas ya? Sedangkan kalau kita lihat madhab yang lain yang masih hidup itu madhabnya Dawud Ad-Dhahiri tapi pengikutnya sedikit. Kemudian madhab Ibadi pengikutnya sedikit. Kemudian madhab Zaidi biasanya di Yaman pengikutnya Zaidi. Yang kemarin banyak kena korban ISIS kan madhab Zaidi itu. Madhab Zaidi. Kemudian ada madhab Ja'fari tapi juga tidak banyak. Yang banyak itu madhabnya Syiah Isna Asyariyah. Madhabnya yang saya katakan tadi, madhab 12 imam tadi. Ini berarti tinggal berapa? Ya, Malik, Hanafi, Maliki, Badi, Zaidi, kemudian Ja'fari, Isna Asyariyah, tambah satu lagi tadi, apa tadi saya lupa. Ya, sekitar 9 atau 10 lah. Paham ya, Mas? Ya? Halo? Berhenti ya, Pak. Semua. Tadi ngadat, Pak. Tadi ngadat. Iya, sudah. Koneksinya kadang itu. Halo, Mas Kul. Ya, Pak. Gimana? Kadang hilang, suaranya kadang hilang. Tapi ini sekarang sih Pak Faridnya lagi ini ya. Koneksinya. Halo, Pak. Ini belum.
Halo, Pak. Putus ya. Iya, putus-putus itu nih. Pak Farid ketemu. Pak. Asik. Halo, Pak. Putus Pak Farid ya? Iya. Kami nunggu Pak Farid, mungkin ada pertanyaan yang lain mungkin. Nanti disiapkan pertanyaan dulu. Iya, Halo, Pak. Pak Farid putus. Putus. Terus ya. Tapi nah ini nih. Ya, nyambung. Nyambung Kang, cuman Iya. Ngacat tadi. ngadat ya. Ah itu. Halo Pak. Ngopi sih Kang. Nah, iya kopinya siapa? Iki Kang Andri guyang-guyu tok iki. Karo Pak Wo iki. Ini guys. Ya apa Pak Wo? Iku Pak Farid kan aku tanya deh, WA iku kok putus jadi. Oh Pak Faridnya yang putus, masuk lagi berarti? Iya. Nah. Ya, telepon aja. Assalamualaikum. Halo Pak. Gimana Mas? Nah itu nyambung Pak. Nyambung Pak. Masih nyambung ya? Iya Pak. Nyambung tapi agak ini. Iya, di sini ada sih bandwidth-nya. Satu sesi 40 menit ya, Gus Uluk? 40 menit. Ini yang kedua ini. Ketinggalan nih. Nah, itu. Oke. Ngadat. Ya Pak Farid. Ya iki Arab request. Request lagu. Request apa? request lagu. Vokalis sih. Ada suaranya paling wis blorok Gus. Wakilnya gitu. Penerus ya. Pengen iki lo nangko sebelum masuk ke penjelasan bab nunggu fikih ngajine pengen diulas mengenai iki lho. Mengenai Pak, halo Pak Farid. Loh, emang nggak nyambung Mas ini teman-temannya tambah ada semua, ada nyambung semua. Oh berat Pak. Masih coba ada, Pak Farid keluar dulu Pak. Pak Farid masih nyambung sebenarnya. Coba keluar dulu. Masih nyambung Pak. Nah itu keluar dulu. Nah masuk lagi Pak. Masih nyambung sih tadi sebenarnya. Ya, saya jelas apa Gus? Tentang apa? Pengen dibahas iki lho mengenai nanti Imam Ahmad bin Hambal niku tentang keilmuannya. Oh. Imam Ahmad bin Hambal nanti hafal berapa ratus ribu hadis, nanti Imam Malik berapa. Jadi pengen ngerti ke situnya. Terkadang orang-orang kan nggak melihat ke situ.
Wah, nyepelekno nganu melu imam madhab ae. Iya. Kan akeh sing anti madhab ya. Anti madhab. Islam sejati soalnya. Iya, jadi ini Pak Farid mulai mlebu. Nah, ini kene yo ana sih. Di koncoku juga ana. Biyen ngajine karo Mario Ozawa terus saiki Salafi. Benar. Jadi tadi tidak dengar suara saya, Mas Nah, Ruslan. ini jelas, Pak. Dengar tapi putus-putus tadi, Pak. Ini. Oh, ngulangi lagi bisa berarti. Enggak yang tadi Ya, sih intinya bagian besar saya dengar. Saya dengar ya. Ya, intinya gini Mas, madhab yang masih ada itu ya saya sebutkan satu-satu, madhab Abu Hanifah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tambah Zohiri, kemudian Ja'fari, Ibadi, sama apa namanya Zaidi, ya, sekitar 8 yang masih hidup itu Mas. Sisanya sudah tidak ada. Paham Mas? Ya Mas Ruslan. Kemudian apa yang masih belum jelas? Ini Pak, nanti ke depan sebelum membahas ke pembahasan berikutnya request Pak. Request apa? Tentang kelebihan ilmu para imam mazhab Pak, kayak Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Sing bikin terkesan itu kadang hafal berapa ratus juta hadis, berapa juta hadis, berapa ratus ribu hadis loh Pak. Tolong dijelaskan ke situ. Tadi sudah saya ceritakan banyak ya Mas. Anda tidak ikut pemula. Telat. Oh, dari awalnya Pak, berarti telat. Dari awal cerita tadi banyak ya. Aiki telat Mas. Ya, saya tambahin. Engko enak rekamannya sih, engko iso rekamannya. Nah, saya tambahin lagi lah. Contohnya semacam Imam Syafi'i. Beliau itu pernah belajar namanya ilmu firasat. Jadi dia tahu, misalkan kamu itu nanti gimana nasib kamu. Contohnya semacam muridnya Imam Muzani. Ketika dia lihat Imam Muzani, dia bilang, wah Muzani kamu sabar ya, kamu nanti matinya dibelenggu loh ya. Oh, ternyata betul. Ketika kejadian dia Imam Syafi'i meninggal dunia, dia jadi ikut di zamannya terjadi fitnah namanya orang-orang itu harus mengakui Al-Quran sebagai makhluk, dia matinya di penjara, dibelenggu. Gitu kan? Imam Syafi'i itu. Dan itu Pak, pernah dengar dari Gus Muwafiq. Oh iya, itu katanya Imam Syafi'i itu dapat kitab dari gurunya Imam Malik Pak, kalau nggak salah ya. Tentang apa? Tentang ada kitab bisa membaca orang dari ciri-cirinya atau kriterianya gitu. Oh iya, ini kalau ilmu firasat itu lebih dari itu. Ilmu firasat itu ya tidak harus lihat ciri-cirinya. Maka jadi dia kira-kira kamu itu nanti nasib kamu gimana, dia tahu Imam Syafi'i. Gitu loh. Dan itu kalau ada kitabnya dibahas Pak, dikaji Pak. Aduh, kalau ada kitabnya dikaji Pak. Ya kalau kita ngaji itu ya enggak jadi ahli fikih, jadi dukun nanti Mas. Jadi dukun loh ya nanti. Nah, jadi tadi sudah saya cerita banyak kan, contohnya semacam siapa Imam Ahmad bin Hambal, doanya mustajab, ya toh. Tadi ada orang laki-laki datang ke Imam Ahmad minta ibunya didoakan supaya sembuh dari lumpuhnya. Imam Ahmad tambah marah-marah. Yang perlu doa itu bukan kamu, saya yang perlu didoakan ibu kamu. Tapi meskipun marah-marah, Imam Ahmad kemudian mendoakan. Akhirnya ketika orang itu pulang ke rumah, ternyata ibunya sudah sembuh dari lumpuhnya. Oh, ini jarang diceritakan ini di kitab-kitab itu. Gitu loh. Banyak sebetulnya semacam Abu Hanifah, kalau kita mau lihat sejarahnya gitu loh. Ada yang mau tanya lagi mungkin? Nanti lihat rekamannya Mas Ruslan ya. Tadi saya sudah cerita banyak loh ya. Iya Pak. Pak, satu nanya Pak, kalau itu kan beda-beda Pak ya, pendapatnya dari metode pengambilan hukumnya ya. Ya, terus?
boleh nggak kita ngambil hukum yang paling mudah gitu. Misalnya, nah itu kan ada tuh kayak nggak tahu benar atau enggak. Kalau saya lihat dalam mengambil hukum kayak Quraish Shihab itu, kalau saya lihat ngambil yang paling ini Pak ya, paling ringan gitu. Nggak tahu ya apa kesimpulan saya salah atau enggak. Tapi kalau saya lihat dalam setiap hukum sepertinya beliau dalam hal fikih ngambil yang paling ringan. Nah itu kalau misalnya saya ngambil yang paling ringan aja, misalnya ini dalam hal ini Imam Syafi'i lebih ringan, saya ngambil Imam Syafi'i atau yang lain lebih ringan. Nah itu. Jadi begini Mas ya. Sebetulnya mengambil keringanan itu boleh-boleh saja. Selama tidak terjadi namanya talfik. Talfik itu artinya apabila suatu masalah itu dilihat dari dari madhab manapun itu tidak sah. Maka ketika terjadi talfik semacam itu tidak Contohnya apa misalkan? Contohnya kalau kita lihat Imam Syafi'i yang paling muda itu Imam Abu Hanifah itu sepertiga, Imam Ahmad harus semuanya. Kemudian kalau dalam madhabnya Imam Syafi'i nyentuh lain muhrim itu gitu. Nanti ada madhab yang lain, madhab Dhuhri atau yang lain mengatakan nyentuh yang lain tidak batal. Nyentuh kalau tidak syahwat tidak batal. Ya, kalau kita ambil yang ringan-ringan semacam itu, akhirnya kemudian dilihat dari berbagai macam madhab itu, wudhu Anda tidak sah ya tidak boleh. Kecuali kalau Anda ambil yang ringan-ringan tapi masih diperbolehkan dalam madhab itu. Paham ya? Namanya jangan sampai terjadi talfik gitu loh. Jadi misalkan kalau Anda ingin ambil yang ringan, ya madhab ini yang ringan, ya ikuti semuanya dalam madhab itu. Paham ya? Jadi tidak harus madhab Syafi'i. Misalkan Anda ada hukum masalah yang lain, ikut madhab Hanafi, madhab Maliki atau Hambali boleh. Tapi ingat, kalau bisa semua ada masa yang berkaitan itu harus ikut madhabnya itu. Jangan kemudian ini ikut madhab itu, kemudian yang lain itu madhab yang lain. Masalahnya padahal sama. Paham ya? Itu namanya talfik. Ada lagi mungkin? Ada yang mau tanya? Kalau udah ada ya kita cukupkan dulu. Ya jam 9 lebih soalnya. Cukup dulu Pak. Pertanyaan tak simpen dulu Pak. Oh iya ya. Jadi kemudian bisa memberi manfaat. Kita tutupnya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.